Assalamualaikum, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membuat konten mengenai kupas tuntas BPJS Ketenagakerjaan. Saat itu lagi musim WFH dan kebetulan berkaitan dengan tugas saya. Dan sekarang saya sudah tidak aktif lagi, tapi pertanyaan yang masuk masih cukup banyak. Jawaban-jawaban ini mungkin tidak detail, tidak terlalu teknis, tapi mudah-mudahan membantu untuk memberikan informasi dan edukasi. Jadi untuk jawaban yang lebih teknis, nanti teman-teman yang bertanya atau yang memerlukan informasi bisa hubungi call center atau kantor cabang terdekat. Nah, dari beberapa pertanyaan saya coba ambil yang kira-kira jawabannya hampir sama, ya. Dari Parwadi atau pertanyaannya mau nanya, Bu, apakah BPJS Ketenagakerjaan bisa dipakai oleh sekeluarga, Bu? Misalnya yang kerja suami kemudian istri sakit, apakah bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan suami? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Pak Rusdian Gay. Bu, apa anak istri kita juga dapat tanggung kesehatan ya dari peserta BPU? Kalau melihat dari pertanyaannya, mungkin masih bingung. Ini masih tumpang tindih antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS itu di Indonesia ada dua, ya. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan memiliki persamaan. Pertama, kedua-duanya dikelola oleh pemerintah, ya. Jadi pemerintah yang mendirikannya, bukan swasta. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah program yang wajib diikuti. Yang ketiga, penyelenggaraannya memakai sistem iuran. Walaupun pada prakteknya ada subsidi iuran dari lembaga atau dari pemberi kerja dan lain sebagainya. Yang keempat, jaringan layanannya seluruh Indonesia. Dan persamaan lainnya bahwa keduanya dijalankan berdasarkan undang-undang. Namun dalam prakteknya ada beberapa perbedaan. Ini yang kadang-kadang masih rancu. Jadi Bapak Ibu harus paham BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ada perbedaan walaupun saling melengkapi. Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pertama, ya, dari fungsi dan tujuan. BPJS Ketenagakerjaan fokus pada perlindungan sosial untuk pekerja, di garis bawahi ya. Jadi fokus pada perlindungan sosial untuk pekerja. Siapa pekerja? Mereka yang memiliki pekerjaan. Yang di cover adalah risiko-risiko yang dihadapi selama pekerja itu bekerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, atau pensiun, ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan fokus pada perlindungan sosial pada pekerja dari risiko-risiko kecelakaan kerja, kematian, dan pensiun atau masa tua. BPJS Kesehatan fokus pada perlindungan, pelayanan, pemberian kesehatan untuk seluruh rakyat. Jadi tidak lagi melihat apakah dia pekerja atau tidak, pokoknya seluruh rakyat dari mulai bayi sampai orang tua. Mulai dari pengobatan ringan, perawatan, sampai pengobatan penyakit berat di fasilitas kesehatan yang disediakan. Tentu dengan ada aturan-aturan yang berlaku. Perbedaan lainnya dari programnya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu ada program jaminan kecelakaan kerja yang menanggung biaya ketika pekerja atau peserta mengalami kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan.
Ya. Kedua, jaminan kematian, yaitu jaminan yang diberikan kepada ahli waris jika peserta atau pekerja tersebut meninggal dunia. Ketiga adalah jaminan hari tua, yaitu tabungan yang dikembalikan kepada peserta bisa dicairkan pada saat pensiun, meninggal, atau berhenti bekerja. Ya, ini yang keempat adalah jaminan pensiun, jaminan yang diberikan kepada peserta atau pekerja ketika memasuki usia pensiun. Itu adalah 4 program utama dan juga ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kalau jaminan kehilangan pekerjaan, untuk teknisnya silakan berkoordinasi dengan cabang terdekat atau marketing dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, karena ini perlu penjelasan teknis yang lebih mendetail atas mungkin hal yang terjadi. Nah, sekarang kalau program BPJS Kesehatan apa? Program BPJS Kesehatan, ya, pertama adalah pelayanan kesehatan dasar. Jadi ini pengobatan pertama biasanya ke klinik atau ke puskesmas yang bekerja sama. Kemudian ada pelayanan kesehatan lanjutan, biasanya rawat inap atau pengobatan di rumah sakit. Kemudian juga ada pelayanan persalinan, vaksinasi, dan pengobatan penyakit kronis. Kemudian cakupan lainnya, BPJS Kesehatan menjamin pengobatan dari mulai penyakit ringan sampai penyakit kronis. Jadi intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit menggunakan BPJS Kesehatan, segala sesuatu yang berhubungan dengan risiko pekerjaan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, perbedaan ketiga dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dari peserta. Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja atau mereka yang memiliki pekerjaan. Ada 2 jenis pekerja. Pekerja formal, ya, yang disebut PU, itu adalah pekerja yang bekerja secara formal di kantoran, ya. Ada pemberi upahnya, ada majikannya, gitu kan, yang membayarkan iuran untuk pekerjanya. Yang kedua adalah pekerja informal, mereka adalah pekerja mandiri seperti freelancer, dokter atau notaris dan lain sebagainya, atau juga mungkin ojol, pedagang yang mereka tidak punya majikan sehingga mereka masuk dalam kategori bukan penerima upah, tapi mereka pekerja mandiri yang harus bayar sendiri, ya. PU dan PPU bedanya di situ. Sedangkan peserta BPJS Kesehatan adalah seluruh warga Indonesia, baik yang bekerja atau tidak bekerja, baik yang tua atau yang muda, baik yang sehat atau yang pekerja, pelajar, pengangguran, semua masyarakat Indonesia harus ikut BPJS Kesehatan. Jadi sudah terlihat kan jelas bedanya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan mereka yang memiliki pekerja, baik formal atau tidak formal, sementara peserta BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia, dari mulai bayi sampai orang tua, pengangguran, boleh juga pekerja, pelajar, dan lain sebagainya, semua harus ikut, ya. Yang keempat yang membedakan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan adalah iuran. Untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, patokannya adalah besaran upah, ya, yang didaftarkan. Ada perusahaan yang mendaftarkan upahnya secara penuh, ada juga yang gaji pokok aja. Itu adalah kesepakatan saja, ya. Nah, sementara kalau untuk iuran BPJS Kesehatan tergantung kelas perawatan atau kelas pelayanan yang ingin diikuti. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tapi dari informasi sekarang sudah tidak ada lagi kelas, nanti bisa ditanyakan langsung ke kantor cabang terdekat. Yang kelima, perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan adalah manfaat yang diberikan. BPJS Ketenagakerjaan memberi manfaat santunan dan manfaat keuangan. Seperti uang pensiun, uang jaminan hari tua, biaya pengobatan ketika yang bersangkutan kecelakaan kerja, atau biaya dari organ tubuh yang mengalami kecacatan. Ada rupiah yang bisa diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk ketika peserta meninggal dunia ada jaminan kematian yang diterima oleh ahli warisnya. Sedangkan BPJS Kesehatan
Manfaat yang diberikan adalah menjamin pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta dalam bentuk pengobatan, rawat inap, tindakan medis termasuk perawatan khusus bagi penyakit-penyakit tertentu. Jadi dapatnya diobati dan sehat ya, tidak ada nilai uang. Jadi itu adalah beberapa persamaan. Jadi teman-teman, ke depan jangan keliru lagi. Kepesertaan kita di BPJS Ketenagakerjaan saling melengkapi dengan kepesertaan kita di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saling melengkapi. Kita sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ya, ketika kita mengalami kecelakaan kerja itu dapat menggunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan, tapi hanya untuk kita aja karena pesertanya adalah cukup tenaga kerja aja. Tapi ketika sakit, pilek, kecelakaan dan lain sebagainya yang membutuhkan perawatan dan pengobatan itu menggunakan BPJS Kesehatan. Tidak hanya untuk diri kita, karena pesertanya seluruh anggota keluarga kita, baik anak kita, orang tua kita, adik kita semuanya, sejauh itu memiliki kartu BPJS Kesehatan itu bisa digunakan untuk kita berobat, dilayani sampai sembuh. Ya, jadi jangan keliru lagi, karena masing-masing mengcover yang berbeda. Kartu BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa digunakan untuk orang tua atau keluarga kita ya, karena kartu BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa digunakan oleh peserta. Jadi gunakan dengan maksimal, gunakan dengan tepat sehingga manfaat yang kita peroleh juga maksimal. Dengan syarat dua-duanya harus ikut, baik BPJS Ketenagakerjaan untuk kepala keluarga yang bekerja dan BPJS Kesehatan untuk kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga. Ya, untuk teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan, mohon dibantu menjelaskan jika ada hal-hal yang terlewat saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.